Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dias Fitriani, Consultant of Gold dari cabang Pemalang. Dalam kesempatan siang ini, alhamdulillah, syukurillah, kita masih Allah berikan kesempatan ya iman Islam, sehingga masih Allah berikan kesempatan untuk bisa syiar EOA Gold. Baik, untuk siang ini saya ingin membahas tentang resiko dunia emas dan solusinya. Seperti yang kita tahu, banyak sekali risiko di dunia emas ini, di bisnis emas ini, yaitu salah diantaranya adalah risiko fluktuasi harga emas, kemudian ada risiko berbisnis emas, kemudian juga ada risiko membeli emas dalam bentuk perhiasan, kemudian ada juga risiko emas palsu, terus kemudian investasi emas bodong, dan juga risiko kehilangan. Yang hendak saya bahas kali ini khusus di area emas palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu, kasus emas palsu ini banyak sekali terjadi dan tidak sekali ya, berkali-kali terjadi di dunia, di China, di Indonesia juga otomatis akan terkena dampaknya. Nah, kemudian juga ini adalah kabar terbaru ya tahun 2019 tentang emas palsu juga yang terjadi di China, tapi kemudian otomatis merambat ke seluruh dunia. Maka dari itu yang hendak kita sampaikan adalah apakah ternyata memang ada emas palsu di pasaran? Dan ternyata jawabannya adalah ada. Memang betul ada emas palsu di pasaran. Nah, maka dari itu untuk bisa mengantisipasi keberadaan emas palsu ini, maka kita sebagai masyarakat harus berhati-hati ketika membeli emas. Untuk emas palsu ini biasanya dipalsukan adalah emas dalam gramasi besar, kepingan 50 atau 100 gram. Kemudian kita akan belajar cara mengetahui mana sih emas yang asli dan yang palsu gitu kan sebelum kita beli emas. Yang pertama adalah perhatikan dengan baik-baik bagian fisik dari emas tersebut. Nah, tanda-tanda khususnya misalnya ada cap yang menandakan kadar emas, satuan karatnya itu tertera dengan jelas. Untuk EOA Gold sendiri satuannya tertera dengan jelas ya, tulisannya itu adalah 24 karat. Di sini di bagian serti belakangnya itu sudah tertera dengan jelas 24 karat. Kemudian selanjutnya digosok bagian emasnya. Seandainya kita menggosok sedikit dengan menggunakan telapak tangan atau telunjuk kita dan kemudian ada warna-warna yang pudar, maka dipastikan itu adalah emas palsu. Begitupun sebaliknya, ketika memang tidak ada warna yang tertinggal, itu insya Allah itu emasnya emas asli. Nah, terus kemudian ada uji keaslian dengan cara digigit juga. Agak unik ya sebenarnya, tapi karena memang emas itu adalah logam yang lunak gitu, jadi ketika digigit otomatis akan meninggalkan bekas gitu. Untuk selanjutnya kita coba mendekatkan kepingan emas dengan magnet. Ketika memang magnetnya tidak nempel, maka bisa dipastikan itu adalah emas murni, emas asli, karena memang sifatnya adalah non-magnetis. Kemudian ada menggoreskan di keramik atau kertas. Intinya setelah digores-gores gitu, ketika tidak meninggalkan bekas, maka bisa dipastikan itu adalah emas asli. Tapi juga perlu hati-hati juga karena biar emas tidak rusak. Selanjutnya ada meneteskan asam, tapi memang ini tidak semua orang bisa melakukannya ya, biasanya hanya petugas atau orang-orang tertentu yang biasa bermain emas atau bekerja di lingkungan emas. Selanjutnya untuk ibu-ibu, mak-mak yang tidak ingin repot, kita bisa langsung datang ke distributor resmi ataupun ke toko-toko resmi logam mulia. Karena petugas-petugasnya sekali lagi mereka sudah biasa berhubungan dengan emas, maka tentunya mereka lebih paham dan mengerti mana yang emas palsu, mana yang emas asli. Kemudian yang mudah itu adalah menggunakan aplikasi scan QR code. Jadi kita bisa download aplikasi tersebut dan biasanya ketika kita tempelkan di barcode-nya, otomatis maka dia akan mengacu ke web resminya atau ke nomor kode verify-nya.
Terus ada juga cara unik yang lain, yaitu dengan uji keaslian suara. Jadi ketika diketuk atau dijatuhkan gitu, bunyi emas asli itu akan menimbulkan suara dering yang panjang dan nadanya tinggi. Sedangkan yang lain, logam-logam lain yang non emas, otomatis suaranya akan jauh lebih pendek. Baik, kemudian selanjutnya yang hendak disampaikan adalah cara umum untuk mencari tahu tentang emas yang serti, emas yang sudah terbungkus, yang kepingan emasnya sudah tidak bisa kita pegang. Yang pertama adalah logo ya, logo logam mulia. Terus kemudian terdapat website perusahaan, terus juga ada spesifikasi produk. Seperti finance-nya di sini sudah tertera 24 karat, terus kemudian beratnya ya. Di sini tertera juga 5 gram, ada certified assure-nya di atas, kemudian ada stiker hologram asli beserta barcode. Nah, secara tidak sengaja ada artikel yang mampir. PT EOA, PT Emas Optimasi Abadi, itu ternyata masuk di dalam produk-produk perusahaan yang produknya sedang tren, sedang diminati oleh masyarakat Indonesia pada khususnya. Alhamdulillah ya. Kemudian kita setelah kita bisa tadi sharing tentang pembuktian emas asli, sekarang akan dibahas tentang solusi jalan keluar agar kita tidak termakan emas palsu, agar kita bisa terhindar dari emas palsu. Yang pertama adalah membeli di tempat yang terpercaya. Kita bisa melihat legalitas perusahaannya, terus kemudian memudahkan yaitu dengan adanya distributor atau agen yang resmi yang tersebar di banyak titik di daerah. Juga ada kemudahan untuk buyback gitu. Kemudian kita bisa cek fisik emas seperti yang tadi saya jelaskan, terdapat barcode, kemasannya juga rapi dan saya tersegel, juga bersertifikat. Untuk selanjutnya saya coba bertanya kepada beberapa konsumen emas, kepada beberapa pelanggan, kepada beberapa responden. Salah satunya adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun gitu. Beliau ini sangat sadar bahwa emas itu memang tabungan yang bagus gitu ya, tidak seperti uang kertas. Tetapi justru beliau ini merasa was-was ketika diinformasikan tentang emas palsu gitu, dan beliau mendukung dengan adanya produk EOA Gold yang memudahkan mahasiswa untuk bisa mulai menabung emas, karena memang menyediakan EOA menyediakan kepingan yang kecil 0,1 gram dengan harga hanya 100 ribuan saja, otomatis terjangkau untuk kantongnya mahasiswa. Insyaallah. Kemudian juga ada responden selanjutnya. Ini adalah dari seorang ibu rumah tangga. Beliau memang memilih emas juga untuk menabung sebagai tabungan jangka panjang untuk masa depan anak-anaknya. Terus juga saya sempat bertanya ya, mewawancarai seorang pedagang berusia 50 tahun, bahwa ternyata beliau pun sudah tahu mengenai emas palsu ini, karena memang beliau terbiasa ngobrol dengan konsumen-konsumen beliau yang datang ke warungnya beliau, bahwa ternyata memang ada emas palsu. Terus kemudian ada responden yang lain, kebetulan beliau memang belum ada tabungan emas, karena beliau beranggapan bahwa selama ini penghasilannya hanya cukup saja untuk kehidupan sehari-hari. Tapi beliau alhamdulillah mulai sadar bahwa menabung emas itu memang harus dipaksa. Nah, ada lagi seorang karyawan berusia 42 tahun, Bapak NF. Beliau justru mengetahui dari portal berita online tentang emas-emas palsu, dan beliau itu malah kurang berminat untuk menabung emas. Kita doakan ya, mungkin beliau lebih suka menabung tanah dan lain-lain. Tapi kita doakan insyaallah mudah-mudahan
emas, terutama EOA Gold, bisa semakin luas syiarnya, bisa semakin bawa manfaat untuk orang banyak, dan bisa mengembalikan kejayaan umat muslim. Baik, sekian dulu sharing-sharing dari saya, Dias Fitriani, konsultan of Gold cabang Pemalang. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EOA Gold.